Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taz'alul hazna idza sita sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih kurban yang kedua. Karena pada pertemuan yang pertama kemarin pembahasan kita sampai pada kesunahan-kesunahan di dalam berkurban. Nah, kali ini sampai pembahasan tentang kriteria hewan yang akan dikurbankan. Jadi ada kriteria tertentu ya, hewan seperti apa saja yang boleh untuk dikurbankan, yang mencukupi untuk dikurbankan, yang insyaallah ta'ala akan dibahas pada kali ini. Dan perlu diketahui juga bahwa kitab yang saya bahas ini adalah kitab Matan Abi Syuja atau Matan Al-Ghayah At-Taqrib yang sudah masyhur di pondok-pondok pesantren. Karena ini matan bukan syarah, jadi pembahasannya hanya dasar-dasar hukum-hukum berkurban. Baik, kita mulai saja. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyati wal qawli wal amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddadihi wa afadu alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa yujzi'u fiha al-jad'u min ad-dha'ni wath-thaniyu min al-ma'zi wath-thaniyu min al-ibli wath-thaniyu min al-baqari wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Jadi muallif berkata sebagaimana maknanya, dan mencukupi dalam kurban domba yang berumur 1 tahun. Nah, domba ini sebagaimana kita ketahui, domba ini yang bulunya tebal ya, atau gimbas atau gibas itu namanya. Jadi mencukupi dalam berkurban domba yang berumur 1 tahun. Kemudian kambing kacang atau kambing Jawa biasa disebut di sini yang berumur 2 tahun. Kemudian unta yang berumur 5 tahun. Ya, al-ibil. Dan sapi al-baqar yang berumur 2 tahun. Nah, unta mencukupi untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang. Nah, penjelasannya akan dijelaskan di nanti. Nah, penjelasan binatang kurban harus berupa binatang ternak, yaitu biasa dikenal dalam fikih itu al-an'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Nah, 3 macam ini saja yang boleh dikurbankan. Nah, kambing ini yang mencakup domba tadi.
Nah, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Sebagaimana maknanya, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Nah, berikut ini ketentuan binatang ternak yang mencukupi untuk kurban. Yang pertama adalah domba. Domba gibas yang berumur 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun menginjak umur ke-2. Atau yang tanggal gigi depannya, maksudnya atau yang belum genap usianya 1 tahun tapi telah copot gigi depannya, atau dalam bahasa Jawa itu poel. Ya, al-jada'u minad dha'n namanya, dalam istilah fikihnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kambing kacang atau kambing Jawa yang rambutnya jarang itu, yang berumur 2 tahun atau lebih. Ya. Kambing ini, yang kambing Jawa yang tidak ada bulunya, itu bulunya lurus, ya, itu namanya kambing Jawa atau kambing kacang. Ats-tsani minadh dha'n. Nah, kemudian yang ketiga, unta yang berumur lebih dari 5 tahun. Ats-tsani minal ibil. Nah, kemudian yang keempat, sapi yang berumur lebih dari 2 tahun. Ya, itu ketentuan dalam syarak seperti itu. Atau lebih, maksudnya sapi yang berumur lebih dari 2 tahun menginjak usia ke 3 tahun. Nah, itu baru boleh untuk dikurbankan. Nah, kurban berupa kambing hanya mencukupi untuk 1 orang. Ya, sebagaimana telah diterangkan di awal pada pertemuan kita yang pertama. Kemudian kurban berupa unta atau sapi mencukupi untuk 7 orang. Artinya boleh jika ada 7 orang, ya, berserikat atau patungan untuk berkurban 1 sapi atau 1 unta. Nah, hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biri naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an 7 wal baqarata an 7. Rawahu Muslim. Dari Jabir, kami telah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Nah, telah jelas bahwa di sini yang dimaksud unta untuk 7 orang mencukupi, maksudnya boleh. Kemudian sapi untuk 7 orang. Artinya jika ada 1 orang saja, ya, kemudian berkurban 1 sapi atau 1 unta, maka itu lebih utama. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain juga dari Uqbah, an Uqbah ibn Amir annahu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaya fabaqiya jad'atun fasa'alta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala
duha biha anta. Maknanya dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagikan hewan kurban kepada para sahabatnya. Lalu tinggallah seekor domba gibas. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau bersabda, berkurbanlah engkau dengan domba ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Jadi seperti itu. Dari dua hadis ini menjelaskan bahwa lebih utama ya, jika seseorang berkurban satu kambing satu orang ketimbang berkurban unta tapi 7 orang. Maksudnya unta satu ya, patungan 7 orang. Maka lebih utama kambing 1 orang ya, sendiri maksudnya. Nah, catatannya adalah binatang kurban yang paling utama, yang paling afdol adalah unta apabila dilihat dari sisi banyaknya daging ya. Dan kambing apabila dilihat dari sisi lezatnya daging ya. Nah, berkurban dengan 7 kambing lebih utama daripada berkurban dengan 1 sapi. Kemudian menyembelih atau berkurban 1 kambing lebih utama daripada bergabung dengan orang lain dalam 1 unta atau sapi atau unta 7 orang dengan kambing 1 orang, misalnya 1 kambing 1 orang. Nah, itu lebih utama. Menyembelih binatang ternak yang gemuk lebih baik daripada menyembelih binatang ternak yang kurus, tentunya jelas. Nah, menyembelih binatang ternak yang berwarna putih lebih utama daripada binatang yang berwarna selain putih. Nah, binatang yang dapat dijadikan kurban boleh jantan maupun betina sebagaimana telah dijelaskan di awal. Namun yang paling afdol ini dari sisi keafdolan ya adalah yang jantan. Seperti itu ya. Jadi perlu diingat bahwa sebetulnya yang paling afdol itu adalah dilihat dari sisi banyaknya daging adalah berkurban unta ya, karena selain besar juga dagingnya banyak. Seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yakni owner dari GSN Abah Yai Mukhtar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada beliau dan keluarganya dan memberikan keberkahan umur dan rezekinya. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.